Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa. Selalu setia menemani pemirsa semua di rumah menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ke-17 di bulan suci Ramadan ini yang bertepatan dengan episode 17 pada Sambung Rasa ini. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah kepada kita semua dan mengupas tuntas semua pertanyaan yang akan diberikan. Pada episode sebelumnya kita membahas mengenai akhirat, keyakinan kita terhadap akhirat, yaitu adanya surga dan neraka. Bahwa nanti kita akan memasuki surga itu secara berjamaah dan memasuki neraka pun secara berjamaah. Nanti orang-orang yang akan masuk surga dan neraka itu tidak akan secara individu, tetapi secara berjamaah. Itu yang pada episode sebelumnya kita telah bahas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah amal kita benar-benar secara hakikat akan memasukkan kita ke surga? Jadi apakah amal yang kita perbuat, amal kebaikan yang kita perbuat itu benar-benar bisa mengantarkan kita ke surga, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah SAW bersabda, lan yadhula ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal. Lan yadhula ahadan, tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Sampai para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Anda juga wahai Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah, betul. Aku pun tidak masuk surga karena amal. Gitu. Bukan amalku yang menyebabkan aku ke surga, seperti buat kalian juga tidak masuk surga karena amal secara hakikat. Ila ayataghabaniyallahu bifadlihi wa rahmatihi. Tapi karena curahan rahmat Allah dan keutamaannya. Amalnya sendiri tidak akan mampu memasukkan kita ke surga. Secara logika pun, apa yang memantaskan kita masuk surga? Silakan bayangkan salat kita seperti apa, saum kita seperti apa, sedekah kita seperti apa. Itu sebabnya kata Rasulullah, tidak akan ada orang yang masuk surga karena amalnya, karena ya tidak pantas, tidak akan cukup. Kenapa? Amalnya sedikit, itu pun karena semuanya bekalnya dari Allah. Jadi buat apa diberi surga? Kenapa? Amal cuma segitu. Kemudian modalnya juga dari Allah, jadi buat apa dimasukkan surga? Jadi tidak ada orang masuk surga kalau dilihat seperti itu. Kenapa? Tidak pantas. Tidak sesuai, tidak memenuhi syarat. Kata orang sunat tekurup, begitu. Amal ukur gitu, sholat seperti itu masuk surga karena amal. Tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amal. Kenapa? Karena surga begitu indah, begitu mahal, sedangkan amal begitu sedikit, tidak akan cukup untuk menyebabkan kita masuk surga. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang masuk surga karena hakikat amalnya. Bahkan beliau sendiri, kata Rasulullah ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga wahai Rasulullah? Betul, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Tapi karena apa? Karena curahan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jawabannya tidak akan ada orang masuk surga karena amal. Karena memang tidak pantas dan tidak cukup. Bahkan dapat upah pun tidak usah.
Kenapa? Amalnya terlalu sederhana. Yang memberi modalnya Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal nggak usah diberi pahala. Apa? Pantasnya. Tidak ada kepantasan, apalagi dimasukkan ke surga yang begitu indah. Andai kata dibeli dengan amal, itu tidak akan cukup. Itu maksudnya Rasul mengatakan, tidak ada orang masuk surga karena amalnya, karena hakikat amalnya, tapi karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Begitu. Menarik ini Ustaz, bahwa amal itu tidak akan mengantarkan kita ke surga ya. Bahkan Rasulullah pun seperti itu. Kemudian fungsi amal itu untuk apa Ustaz? Kita beramal kebaikan sebanyak-banyaknya itu untuk apa Ustaz sebetulnya? Ya, pertanyaan bagus. Dan membuat kita penasaran. Kalau begitu amal itu apa fungsinya? Tadi ada ajrun, ada fadlun. Ajron atau fadlan. Ada upah, ada keutamaan, kurnia. Ya. Kita gambarkan seperti ini. Ada anak disuruh membeli obat nyamuk oleh ayahnya. Ketika sedang hujan, rintik-rintik gitu. Belikan obat nyamuk gitu. Anak itu diberi uang 10.000. Beli obat nyamuk. Anak itu dengan penuh semangat, gembira, kemudian begitu hormat kepada ayahnya, taat kepada perintahnya, dia lari-lari walaupun kehujanan membeli obat nyamuk seharga Rp1.000. Gitu, seharga Rp1.000. Maka ketika kembali, ayahnya senang sekali, anak itu dengan cepat, terampil, melaksanakan perintah ayahnya, memberi obat nyamuk, membawa uang 10.000. Maka dia berkata kepada anaknya, makasih, bagus kamu, ketol. Silakan ambil, kembaliannya buat kamu. Gitu. Kembaliannya buat kamu, kata si ayahnya itu. Pertanyaannya, membeli obat nyamuk 1.000, pantaskah dikasih upah 9.000? Andaikan dia diberi upah, ajrun, orang beli obat nyamuk 1.000, berapa buahnya? Paling-paling 500. 500 udah besar. 50% dari harga kan itu besar sekali. Bahkan barangkali 100, 200. Kenapa harga barang cuma 1.000? Kalau dikatakan perlu upah, tentu harus lebih kecil dari itu. Tapi kenapa mendapat 9.000 pada yang dibeli cuma 1.000? Itu bukan upah. Itu kurnia. Nah, seperti itu amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk apa? Mengharap fadlah. Mengharap kurnia Allah. Tidak mengharap pahala. Yang tadi kembali, kalau kita minta pahala, berapa sih pahala buat amal kita? Salat kita berapa kalau dihargakan? Kalau dibandingkan saum kita berapa? Itu seperti tidak mungkin masuk surga karena upah. Tapi masuk surga karena fadlah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena perilaku kita menyebabkan kita pantas mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi amal itu apa? Boleh jadi tepat dikatakan mengundang rahmat Allah. Mengundang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena melulu amalnya, tapi ketaatan kita, kesungguh-sungguhan kita. Seperti saum kita kan syaratnya apa? Imanan, wahtisaban. Ihtisab itu ingin mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ulangan di sekolah, punya tugas dari sekolah atau punya tugas dari atasan, kita akan berbuat sebaik-baiknya. Kita bukan hanya mengharap upah, tapi kita mengharap fadlah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi amal buat kita untuk
membeli, atau dalam pengertian lain mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tidak akan ada fadlah tanpa ajro. Ajron dan fadlah itu tidak dipisahkan. Kita cari fadlah saja nggak bisa. Baru ada ajron kalau baru ada fadlan, kalau ada ajron. Ketika berbuat yang pantas dikasih upah, baru kalau baik meningkat ke fadlah. Jadi pikirannya jangan salah. Kalau demikian kita tidak usah beramal, cari saja perilaku yang menyebabkan kita dicintai Allah, kan bukan begitu. Tapi beramal seperti yang diperintahkan. Sehingga mencapai sebuah tingkatan kita bukan cuma hanya dapat ajron, tapi dapat fadlan. Ajron dulu baru fadlan. Tidak bisa kita mencari fadlan tanpa ajron. Itu sebabnya tadi disampaikan, kenapa kita masuk surga? Bukan karena upah. Tapi karena kasih sayang Allah. Yang dengan perilaku kita menyebabkan Allah memantaskan diri kita untuk mendapat kurnianya, mendapatkan rahmatnya. Seperti si anak tadi membeli obat nyamuk. Beramalah dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan gesit, nampakkan kita bersemangat, nampakkan kita penuh harap. Kenapa? Akan sangat beda orang yang sekedar mencari ajron, mencari upah, dengan orang yang mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kita. Kalau benar-benar mengharap surga, ya sungguh-sungguhlah. Kenapa? Dengan amal itu kita tidak hanya sedang mengharap ajron, tapi kita sedang mengundang fadlah, keutamaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita saja secara hakikat tidak akan cukup untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi maksimalnya ikhtiar kita menampakkan kehusuan, menampakkan keikhlasan, menampakkan kesungguhan yang dalam bahasa saum imanan wahtisaban. Baru saum bakal jadi hal yang mengundang keutamaan Allah kalau imanan wahtisaban. Bukan sekedar mencari pahala. Kenapa? Kita tidak punya kepantasan apa-apa untuk mendapatkan pahala dilihat dari amal kita. Dari hakikat amal kita, tapi dari sikap kita yang bersungguh-sungguh, kemudian tawadu dan mengoptimalkan usaha, itulah mudah-mudahan yang akan mengundang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi amal itu apa? Mengundang kasih sayang Allah, mengundang rahmat Allah, keutamaan Allah. Ya Allah, berikan aku keutamaan, bukan sekedar upah. Gitu. Barangkali itu gambaran hati kita seyogyanya ketika kita beramal. Kita tidak sedang hanya mengharap upah, tapi kita mengharap fadlah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kita perbincangkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan. Alhamdulillah sudah terjawab apa yang ditanyakan, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari tausiah hari ini dari Ustadz, yaitu bahwa amal tidak akan bisa mengantarkan kita ke surga, tapi amal dan ibadah dengan sungguh-sungguh, taat ke Allah dengan sungguh-sungguh, itu akan mengundang rahmat Allah untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Kita bertemu kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.